ulang nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Guna dan tujuan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin kita beribadah untuk Subhanahu wa taala. Kemudian buat beriringkan salam selalu tercurahkan buat baginda junjung Rasul kita tercinta, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah, Rasul kita ya sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat sayang kita bersama. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah mengajarkan kepada kita agama yang diembankan kepadanya untuk menyikan kepada bersama. Semua ialah dibebankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam risalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita tidak satu pun perkara agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Tidak satu pun bentuk kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada, sebagaimana tidak satu keburuk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita berikan agar kita berwaspada.
yang lainnya. Itu tuh kasih sayang Allah dan bentuk cinta seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala terakhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. lebih lamanya bab ini dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 2 minggu atau di akhir bulan Safar, Rasulullah Alaihi Wasallam sudah merasakan
pada hari Senin di waktu duha, di awal duha. Di dalam riwayat yang lain disebutkan di akhir duha, Rasulullah SAW meninggal sambil mengangkat tangannya dan mengucapkan Ar-Rafiqul A'la. Sesungguhnya Rasulullah SAW lebih memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak seorang pun di antara para nabi dan para rasul kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka pilihan. Apakah mereka mau tetap hidup di dunia atau mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya tidak ada seorang nabi dan seorang rasul pun kecuali mereka lebih ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibunda kita Aisyah, yang mana Rasulullah SAW meninggal di dalam pelukannya di atas pahanya, radhiyallahu ta'ala anha, menyebutkan Rasulullah SAW lebih memilih Allah daripada kami, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal, dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa tidak seorang nabi dan seorang rasul yang meninggal kecuali mereka dikuburkan di mana mereka meninggal. Tidak seorang nabi dan rasul pun atau satu pun para nabi dan para rasul yang meninggal kecuali mereka wajib dikuburkan di mana mereka meninggal. Dan kita semua mengetahui bahwa Rasulullah SAW meninggal di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena di akhir kehidupan Nabi SAW, Rasulullah SAW tetap bergilir di antara istrinya. Hari ini Rasulullah berada di dalam rumah istri yang satunya, kemudian istri yang lainnya. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling adil. Bahkan dalam rasa sakit terakhir kehidupan Nabi SAW pun, Rasulullah SAW tetap berpindah-pindah rumah karena Rasulullah SAW ingin berlaku adil terhadap para istrinya. Hanya saja permintaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW senantiasa mengucapkan Aina ana ghadan, Aina ana ghadan. Besok saya di mana? Besok saya di mana? Apa maknanya? Karena Rasulullah SAW ingin sakit di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena wanita, istri para nabi atau istri nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya istri nabi yang lainnya sadar bahwa Nabi SAW senantiasa bertanya, di mana saya besok? Di mana saya besok? Rasulullah SAW ingin sakit di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga istri nabi yang lainnya memberikan izin kepada Rasulullah SAW, yang mana akhir-akhir kehidupan Nabi SAW sekitar 1 minggu lamanya Rasulullah SAW berada di dalam rumah Aisyah, dan Rasulullah SAW pun meninggal di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan ketika Rasulullah SAW meninggal, maka bersatu antara air liurku dengan air liur Rasulullah SAW. Apa maknanya? Karena ketika Rasulullah SAW di akhir kehidupan Nabi SAW, maka masuk di sana Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu adiknya ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Abdurrahman masuk melihat Rasulullah SAW dan juga melihat kakaknya ibunda kita Aisyah, maka Abdurrahman sedang bersiwak. Kemudian Rasulullah SAW melihat siwak yang dipakai oleh Abdurrahman. Aisyah tahu apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku ambilkan siwak tersebut untukmu? Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan matanya, iya. Kemudian Aisyah mengambil siwak dari Abdurrahman, kemudian memotong bagian depan yang tadi sudah dipakai oleh Abdurrahman, kemudian kembali ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menggigitnya, melunakkan siwak tersebut. Karena kita tahu siwak harus kita lunakkan terlebih dahulu. Digigit oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian siwak yang digigit oleh ibunda kita Aisyah inilah yang dijadikan siwak terakhir oleh Rasulullah SAW. Dan itulah makna perkataan ibunda kita Aisyah, air liurku dan air liur Nabi SAW bersatu di akhir kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, karena tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya Nabi SAW, dan para ulama sepakat mengatakan yang demikian.
Sedangkan hari kelahiran Rasulullah SAW tidak ada para ulama yang sepakat, karena kita mengetahui bersama kalender Hijriyah baru ada dihitung dari hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju Madinah, sehingga disebut dengan Hijriyah. Sehingga para ulama tidak ada mengatakan kata sepakat kapan Nabi lahir, karena memang kalendernya belum ada. Namun para sahabat atau para ulama mereka sepakat, dan di antara salah satunya dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa tanggal 12 Rabiul Awal tersebut adalah hari di mana Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Rasulullah SAW sudah meninggal, maka para sahabat tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Mereka tidak percaya dengan kepergian Rasulullah SAW. Mereka tidak yakin bahwa Rasulullah SAW akan meninggal. Mengapa mereka tidak yakin? Karena di pagi Seninnya atau ketika para sahabat melaksanakan sholat subuh, Rasulullah SAW membuka tirai dan membuka tabir dari rumahnya. Kita mengetahui rumah Rasulullah SAW dan ibunda kita Aisyah berada di samping kiri masjid bagian depan. Di samping kiri bagian depan Raudhah. Pada pagi Senin, Rasulullah SAW merasa badannya agak sedikit ringan. Kemudian Rasulullah SAW melihat para sahabatnya. Mereka sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hampir-hampir saja ketika Rasulullah SAW membuka tirai tersebut, para sahabat terfitnah. Apa makna terfitnah? Saking mereka gembira dan bahagia. Karena sudah lama mereka tidak melihat Rasulullah SAW pada pagi Senin, di mana pada hari itu adalah hari terakhir Rasulullah SAW melihat para sahabatnya. Para sahabat sangat bahagia. Sudah lama mereka tidak melihat Nabi SAW. Ketika sholat subuh tersebut, Rasul membuka tirai dari rumahnya, membuka tabir dari rumahnya, kemudian melihat para sahabat. Para sahabat sangat gembira. Namun Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada mereka untuk tetap menyempurnakan ibadah sholatnya. Jangan terganggu dengan Rasulullah SAW melihat para sahabat tersebut. Sehingga di hari Senin tersebut, para sahabat mereka sudah optimis. Mereka menganggap Nabi SAW akan kembali sehat. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pada hari Senin tersebut, karena dia yang menjadi imam, maka dia meninggalkan kota Madinah, keluar ke kebunnya yang tidak jauh dari Masjid Quba, yang disebut dengan Awali. Kenapa Abu Bakar pergi? Karena dia melihat dan merasa Rasulullah SAW sudah sehat. Begitu juga para sahabat yang lainnya. Tahu-tahunya di waktu duha, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di awal duha atau di akhir duha, ada yang mengumumkan bahwa ternyata Rasulullah SAW meninggal. Sehingga tidak ada sahabat yang percaya. Baru tadi pagi Rasulullah SAW melihat mereka. Baru tadi pagi Rasulullah SAW tersenyum. Baru tadi pagi Rasulullah SAW membuka tirai. Namun itu adalah senyuman terakhir Rasulullah SAW yang dihadapkan dan diuntukkan untuk para sahabatnya. Ketika mendengar wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada yang percaya. Bahkan Umar bin Khattab, kita mengetahui bagaimana kisah Umar bin Khattab. Ketika dia mendengar kabarnya wafat Rasulullah SAW, dia marah, dia menghuluskan pedangnya. Jangan ada di antara kalian yang berani mengatakan Nabi meninggal. Tidaklah Nabi, kecuali ibarat Nabi Musa alaihissalam, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat selama 40 hari. Kemudian Nabi Musa kembali. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Hanya dipanggil sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Khattab, tidak percaya akan wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga ketika Umar mengatakan yang demikian, tidak ada di antara sahabat yang berani berbicara. Karena ini Umar, dia sedang marah, menghembuskan pedangnya. Tidak ada satupun sahabat yang berani berbicara. Akhirnya kabar ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq ketika sedang berada di kebunnya lari ke Raudhah, lari ke rumah anaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala, lari melihat Rasulullah SAW. Ketika dia sampai di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala, dia melihat Rasulullah SAW sudah terbujur. Abu Bakar As-Siddiq pun meneteskan air mata, jenggotnya membasahi air matanya, membasahi jenggotnya. Kemudian dia membuka muka Rasulullah SAW sambil mengucapkan, "Qibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Alangkah indah dirimu, baik ketika engkau hidup ataupun ketika engkau sudah wafat ya Rasulullah. Itu adalah ucapan
Abu Bakar As-Siddiq memuji Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mencium kening Rasulullah SAW. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq mencium kening Rasulullah SAW yang mulia, maka dia melihat di luar Umar bin Khattab sedang menghuluskan pedang. Ketika Abu Bakar keluar, mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, tenang wahai Umar." Kemudian Abu Bakar di sana mulai mengatakan, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu firman yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, atau di antara ucapan yang terkenal yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, memberikan ketegasan kepada para sahabatnya bahwa Abu Bakar meyakinkan sahabat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sudah dipanggil dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Wahai kalian sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kita sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Namun barang siapa yang beribadah kepada Allah, yang beribadah kepada Rabbnya Muhammad, maka Allah hayyun la yamut, Allah yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Kemudian setelah itu Abu Bakar mengucapkan dan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Tidaklah Muhammad itu kecuali rasul sebagaimana rasul-rasul sebelumnya. Dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar juga membacakan firman Allah yang ada di dalam surah Az-Zumar, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau betul-betul akan wafat sebagaimana semua manusia juga akan wafat. Ketika Abu Bakar sudah berceramah, menyampaikan, menenangkan para sahabatnya, terkhusus Umar bin Khattab, maka barulah Umar bin Khattab sadar, seolah-olah dia mengatakan, ayat ini baru aku dengar dari engkau wahai Abu Bakar. Terjatuh pedangnya, lemah tulang belulangnya, sehingga dia pun duduk menangis, dan dia baru sadar bahwa Rasulullah SAW betul-betul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kita juga mengetahui ketika Rasulullah SAW meninggal pada hari Senin, Rasulullah SAW atau tidak ada satupun sahabat yang berani memegang jasad Rasulullah SAW, karena belum ada pemimpin yang memimpin para sahabat Nabi SAW. Sehingga yang dilakukan oleh sahabat Ansar atau Muhajirin dan Ansar sebelum mengurus jenazah Rasulullah SAW, mereka mencari siapa yang memimpin mereka setelah Rasulullah SAW. Maka akhirnya orang-orang Ansar, mereka berkumpul di Saqifah yang ada di bagian kanan masjid Rasulullah SAW. Kalau ada di antara kita yang keluar, maka di sana ada namanya Saqifah yang masih dijaga sampai sekarang. Disitulah orang-orang Ansar berkumpul, ingin menunjuk seorang pemimpin. Ketika mereka bermusyawarah, maka datanglah Umar, datanglah Abu Bakar, yang mana pada akhirnya mereka semua sepakat bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang memimpin kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah SAW, sehingga diberikan Abu Bakar kepadanya sebuah gelar Khalifatu Rasulullah SAW, yaitu Khalifah Rasulullah yang menggantikan Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar sudah menjadi pemimpin dan dia yang memimpin para sahabat Rasulullah SAW, maka baru perkuburan atau baru jasad Rasulullah SAW yang mulia diurus. Kemudian akhirnya para sahabat tidak mengetahui bagaimana pengurusan jasad Rasulullah SAW. Apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu. Karena tentunya Rasulullah SAW pengurusannya tidak sama dengan manusia biasa. Akhirnya ketika mereka termenung, terduduk, melihat, menunggu apa yang akan mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau Allah Subhanahu wa taala membuat seluruh mereka tertidur. Sehingga seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur. Dikala mereka tertidur, antara sadar dengan tidak, maka di sana ada ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ada suara yang menyebutkan, mandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bajunya. Jangan dibuka baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan jasad Rasulullah SAW, karena Rasul, karena Nabi walaupun dia adalah manusia sama dengan kita, namun Rasulullah SAW memiliki kekhususan dan kelebihan tidak sama dengan manusia-manusia yang lainnya.
Akhirnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun. Mereka sadar ada ilham, dan ilham ini didengar dan diketahui oleh seluruh para sahabat, sehingga tidak ada di antara mereka yang tidak tahu ilham ini sengaja Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semua, dan mereka semua mendengar ada suara dari pojok rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasul pun dimandikan dengan pakaian terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian ketika dimandikan, maka para sahabat pun ingin mensolatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara bentuk atau cara mensolatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berbeda dengan mensolatkan manusia biasa. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergantian. Masuk sekitar 10 orang, kemudian masuk lagi, tanpa ada yang menjadi imam. Ketika mensolatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang menjadi imam. Setiap para sahabat mereka mensolatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga di antara perbedaan mensolatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang lainnya. Kemudian pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digali perkuburan di mana dia meninggal. Dan kita semua tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga wajib bagi kaum muslimin untuk menguburkan di mana Nabi meninggal, yang mana pada akhirnya digali perkuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan. Maka yang mengangkat jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Abbas, kemudian juga disebutkan Fadl dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan itu adalah hari terakhir di mana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dan melihat kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari itu adalah hari yang paling menegangkan, paling mencekamkan, paling membuat kota Madinah gelap. Karena para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan, ada di antara para ulama yang menyebutkan pada hari Selasa atau malam Rabunya. Ada juga para ulama yang menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di pagi Rabunya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlambat dikuburkan? Bukan karena para sahabat terlambat atau lambat menguburkan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka belum memiliki pemimpin. Sehingga setelah Abu Bakar ditunjuk menjadi pemimpin pada hari Selasa, pada hari itu juga baru diurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil ikhwatul Islam, kita mengetahui kalau ada di antara kita yang bertanya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan, maka semua kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana sekarang, alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa berziarah. Dianjurkan bagi kita berziarah, untuk berziarah ke perkuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang Muslim yang ketika mereka berziarah ke perkuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mengucapkan salam, mereka mengucapkan salawat, kemudian mereka memuji apa yang telah dilakukan dalam bentuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dianjurkan bagi kita bersama, terutama para jemaah haji dan umrah, ketika mereka datang ke Masjid Nabawi untuk menyempatkan waktunya berziarah ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika mereka berziarah, mereka mengucapkan salawat dan salam, kemudian mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam wa baraka alaih. Addaita al-amanah wa ballagta ar-risalah wa nasabta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Ini merupakan doa yang dibaca seorang muslim ketika mereka hendak berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam, mengucapkan salawat, kemudian menyebutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga keselamatan untukmu selalu ya Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan keberkahan untukmu ya Rasulullah. Wa sallallahu wasallam wa baraka alaih. Salawat, salam, keberkahan untukmu ya Rasulullah. Addaita al-amanah. Engkau betul-betul sudah menyampaikan amanah. Wa ballaghta ar-risalah. Engkau sudah betul-betul menyampaikan risalah. Wa nasahta al-ummah. Dan engkau betul-betul sudah memberikan nasihat kepada kami selaku umatmu.
wajahadta fillah, dan engkau betul-betul berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memanggilmu. Itu adalah ucapan yang kita sebutkan ketika kita berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaik. Addaita al-amanah wa ballawta ar-risalah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Ikhwatal Islam, sebelum kita melanjutkan, ada yang sudah hafal doa berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan angkat tangannya. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaih. Salam yang pertama, sebagaimana kita mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian salawat, sallallahu wa sallam wa baraka alaih. Kemudian kita menyebutkan addaita al-amanah wa ballawta ar-risalah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Ada yang sudah hafal? Doa berziarah, dan insya Allah kita semua berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita harus tahu apa yang harus kita baca. Ada yang sudah hafal? Tidak menjadi masalah, insya Allah bisa kita lihat di internet, atau kita bisa melihat panduan berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahiman wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, tidak ada seorang nabi dan seorang rasul meninggal kecuali di sana mereka dikuburkan. Dan kita semua tahu Rasulullah SAW meninggal di rumah Aisyah dan dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga Rasulullah SAW tidak pernah dikuburkan di Masjid Nabawi. Kita harus ingat, dulu rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ada di sebelah kiri Masjid Nabawi yang bagian depan, di samping Raudhah. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Sesungguhnya antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah. Maknanya apa? Berarti rumah Rasulullah SAW tidak termasuk ke dalam Masjid Nabawi, tidak termasuk ke dalam raudhah. Karena Nabi menyebutkan antara. Kalau antara sini dengan antara sini, berarti yang bagian antaranya tidak masuk, yang tengahnya masuk. Nabi menyebutkan antara rumahku, karena memang jarak rumah Rasulullah SAW dengan Masjid Nabawi tidak ada jaraknya. Bahkan ketika Rasulullah SAW berada di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW kadang-kadang minta tolong kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita juga harus tahu, supaya kita lebih tahu bagaimana posisi rumah Rasulullah SAW. Dulu di awal Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW meletakkan posisi rumahnya di bagian kanan masjid yang bagian belakang, sejajar dengan Ashabus Suffah. Kita tahu Ashabus Suffah yang jumlahnya 70 orang atau 80 orang, yang mereka kebanyakan berasal dari orang-orang muhajirin yang fakir, yang mereka hijrah dengan membawa agamanya untuk Allah dan Rasulnya. Ketika mereka sampai di kota Madinah, mereka tidak memiliki apa-apa, mereka tidak memiliki rumah, mereka tidak tahu apa yang mereka makan, sehingga mereka tinggal di masjid. 70 atau 80 orang jumlahnya. Mereka berada di bagian belakang Masjid Nabawi. Dan Rasulullah SAW, rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala awalnya juga bagian belakang Masjid Nabawi. Kenapa demikian? Karena kiblat. Pertama kali Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, selama 16 bulan lamanya kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah 16 bulan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama, di dalam surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW ingin sekali kiblat itu menghadap Ka'bah Al-Musharrafah. Setelah 16 bulan lamanya, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah SAW untuk menjadikan Ka'bah sebagai kiblat, sehingga rumah Nabi SAW yang tadi berada di bagian belakang berputar, karena kiblat itu yang pertama kali menghadap ke Baitul Maqdis, yang akhirnya menghadap ke Ka'bah Al-Musharrafah, berputar 180 derajat. Sehingga rumah ibunda kita Aisyah yang tadinya di belakang bagian masjid berputar menjadi di bagian depan masjid, bagian kiri. Nah, sehingga kita mengetahui rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ada di bagian kiri Masjid Nabawi yang paling atas, dan disitulah Rasulullah SAW dikuburkan.
Sehingga kalau ada di antara kita yang bertanya, di mana Rasulullah dikuburkan? Rasul dikuburkan di mana dia meninggal? Di mana dia meninggal? Di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di Masjid Nabawi. Itu poin penting yang harus kita ingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dikuburkan di Masjid Nabawi, namun Rasulullah dikuburkan di mana dia meninggal, dan dia meninggal di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana pada waktu itu rumah ibunda kita Aisyah bukan bagian daripada Raudhah, bukan bagian daripada Masjid Nabawi. Kemudian akhirnya terjadi perluasan, terutama pada tahun 77 Hijriah, yang mana akhirnya rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dimasukkan dalam bagian Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimanapun ikhwatul Islam, permasalahan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Masjid Nabawi itu tentunya berbeda dengan manusia biasa, tidak sama dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh bagi kita sebagai umat Nabi memindahkan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak boleh. Apakah perkuburan selain perkuburan para nabi dan para rasul boleh dipindahkan? Boleh. Maknanya apa? Tidak sama perkuburan Nabi dengan perkuburan kita. Tidak sama perkuburan Nabi dengan perkuburan manusia biasa. Sehingga ketika ingin dijadikan perluasan, apakah boleh bagi kaum muslimin memindahkan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak boleh. Karena di mana Nabi meninggal, di situ mereka dikuburkan. Begitu juga dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tidak sama dengan masjid-masjid yang lainnya. Apakah Masjid Nabawi bisa dipindahkan? Tidak. Apakah masjid selain Masjid Nabawi atau masjid biasa bisa dipindahkan? Bisa atau tidak? Bisa. Masjid Nabawi tidak sama dengan masjid yang lainnya. Begitu juga perkuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan perkuburan Nabi yang lainnya. Dan inilah kekhususan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kekhususan untuk masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa ikhwatul Islam? Sehingga tidak boleh kita kiaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan manusia-manusia yang lainnya. Oh, kalau ada yang bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di Masjid Nabawi, ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dikuburkan di Masjid Nabawi. Rasulullah dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian akhirnya terjadi perluasan. Nah, begitu juga tidak boleh dikiaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan manusia yang lainnya. Maknanya apa? Tidak boleh selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada masjid, kemudian ada orang yang dikuburkan di dalam masjid tersebut, tidak boleh. Kenapa? Karena ini khusus untuk perkuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga khusus untuk masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan masjid selain masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan perkuburan selain perkuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya tidak bisa dikiaskan dengan masjid yang lainnya, atau tidak bisa dikiaskan dengan perkuburan yang lainnya, karena antara masjid dengan perkuburan dua hal yang tidak bisa disatukan. Sehingga kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mereka dikuburkan di Baqi', jauh dari rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tempat perkuburan dengan masjid itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan tidak boleh dikiaskan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan manusia yang lainnya, karena itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan karena itu adalah masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang menjadi permasalahan ikhwatul Islam, kita akan melihat apa sih wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentunya seseorang apabila mereka ingin meninggal, maka mereka akan memilih wasiat-wasiat yang terindah. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para ulama menukilkan kepada kita, terutama hadis-hadis yang disampaikan oleh para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka senantiasa menemani bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir kehidupannya. Mereka menjaga, mereka mengetahui, mereka menghafal wasiat-wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ikhwatul Islam. Di antara wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu 5 hari sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga perkuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara salah satu doanya, Allahumma la taj'al qabri wazanan yu'bad. Ini merupakan di antara doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala
agar Allah menjaga perkuburannya. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan perkuburanku sebagai wathan yang diibadati oleh umatku. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga alhamdulillah tidak ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beribadah di perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kita dianjurkan untuk berziarah karena ini merupakan doa terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, menukilkan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jaga perkuburanku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang menjaga perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini berbeda dengan perkuburan nabi-nabi yang lainnya. Tidak dinukilkan kepada kita. Para nabi mereka yang meninggal, mereka memohon kepada Allah dengan permohonan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menjaga perkuburan para nabi dan para rasulnya. Sehingga sampai sekarang tidak ada di antara kita yang berani memastikan bahwa ini adalah pasti perkuburan nabi ini. Bahwa ini adalah perkuburan nabi ini secara pasti. Tidak ada di antara kita yang bisa memastikan kecuali perkuburan Rasulullah SAW, dan ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, sehingga apabila ada di antara umat Nabi yang ditanya di mana Nabi dikuburkan dan di mana perkuburan Nabi, semua kita tahu Nabi dikuburkan di kota Madinah, dan semua kita tahu Nabi dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Berbeda dengan umat-umat yang lainnya. Ketika kalau seandainya kita bertanya kepada orang Yahudi, di mana perkuburan Nabi Musa? Mereka tidak tahu. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lainnya. Kita mengetahui para nabi dan para rasul, yang mana nabi jumlahnya 124.000 jumlahnya, yang mana rasul jumlahnya sekitar 313 orang. Kalau kita tanya, karena nabi dan para nabi dan para rasul kebanyakan berasal dari orang-orang Israel. Kalau kita tanya, di mana perkuburan nabi mereka? Di mana perkuburan Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya? Tidak ada di antara mereka yang bisa memastikan di mana Nabi mereka dikuburkan. Berbeda dengan kita umat Rasulullah SAW. Kita mudah memastikan bahwa Rasulullah SAW dikuburkan di kota Madinah, di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Maknanya apa, ikhwatul Islam? Karena ini adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah SAW di akhir kehidupannya. Dan doa Rasulullah SAW tersebut, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan perkuburanku sebagai wathan yang diibadati oleh umatku. Karena memang kita mengetahui Rasulullah SAW sendiri berpesan kepada kita, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kalian ingin minta kepada Allah. Tidak diperbolehkan bagi kita meminta kepada Rasulullah SAW setelah Nabi meninggal. Ketika Nabi masih hidup dipersilahkan. Namun Nabi SAW sudah lama meninggalnya. Tidak boleh bagi umat Rasulullah SAW meminta apa saja kepada Rasulullah. Minta rezeki, minta anak, minta kelapangan, minta pertolongan, minta kemudahan. Itu semua ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi kita sebutkan perkataan dan ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan tegas dan jelas menyebutkan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, ketahuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul sudah meninggal bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah adalah zat yang maha hidup. Maknanya apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kita ingin meminta apa saja, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ingin minta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ikatan janji antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah saja kita beribadah, sebagaimana kepada Allah saja kita meminta pertolongan. Kemudian ada beberapa pesan wasiat Rasulullah SAW di kota Islam yang insya Allah besok kita sambung tentang wasiat Rasulullah SAW tersebut. Karena pada hari ini kami mohon maaf pengajian kita tidak sampai Isya. Kita mungkin mencukupkan pengajian kita, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk berjumpa keesokan harinya. Dan kalau seandainya ada di antara kita yang ingin melaksanakan ibadah umrah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran. Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya,
sebagaimana kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan seluruh doa dan permintaan kita bersama. Tentunya ikhwatal Islam, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah dari kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kami, karena kejahilan kami, dan kami mohon maaf. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang silap, kami mohon dimaafkan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'ada bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khair. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وكل عبادتنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.